wabarakatuh. Pada kesempatan diskusi kali ini, kelompok kami akan menyampaikan hasil identifikasi peristiwa, pelaku, dan perwatakannya, dialog, dan konflik pada film Sang Pencerah. Langsung saja, tanpa membuang waktu, kita akan mendengarkan sinopsis film yang akan dibacakan oleh Mas Irfan. Pada Mas Irfan, dipersilakan. Pada tanggal 1 Agustus 1868 di Kauman, Yogyakarta, lahirlah seorang anak laki-laki dari Kiai dan Nyai Abu Bakar yang diberi nama Muhammad Darwis. Muhammad Darwis memang telah merasakan hal yang tidak sesuai yang dilakukan oleh masyarakat di Kauman. Ia menganggap hal itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Akhirnya, karena ingin mempelajari Islam secara lebih dalam, Muhammad Darwis ingin naik haji dan menuntut ilmu juga di Mekah. 5 tahun kemudian, Muhammad Darwis pulang dan mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Dan pada tanggal 12 November 1912, dan dengan peristiwa Hamengkubuwono, maka organisasi Muhammadiyah resmi berdiri. Sejak saat itulah Muhammadiyah terus berkembang sampai ke seluruh Indonesia hingga kini. Pada film Sang Pencerah dapat banyak sekali tokoh-tokoh yang berperan dalam film tersebut. Kurang lebih ada sekitar 50-an orang, tapi hanya beberapa orang yang mendapat sebagai peran penting atau peran utama. Di antaranya adalah Lukman Sardi sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Konflik-konflik yang ada di film Pencerah adalah konflik antara Muhammad Darwis dengan ayahnya saat berumur 15 tahun. Darwis menganggap bahwa ajaran di lingkungannya sudah tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Konflik antara Kiai Ahmad Dahlan dengan para ulama dikarenakan kiblat di kebanyakan masjid, termasuk kiblat masjid besar Cek. Nilai-nilai yang terdapat dalam film. Pertama, pembaruan itu hanya boleh untuk kemaslahatan umat. Yang kedua, agama adalah sesuatu yang indah, dapat menyelesaikan persoalan hidup, membuat tentram, damai, cerah, senantiasa mengayomi, menyelimuti umatnya. Jika dipelajari secara dangkal, maka akan kacau. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Silakan. Jadi apakah usaha Ahmad Dahlan untuk mencapai kesuksesan dalam membenarkan ajaran Islam ketika itu yang telah tercampuri oleh ajaran-ajaran mistik yang dibawa oleh Syekh Siti Jenar? Ya, menanggapi atau menjawab dari pertanyaan Mas Arif, usaha yang dilakukan Ahmad Dahlan dari kecil, ia sudah melaksanakan haji dan menuntut ilmu di Mekah. Tujuannya adalah mempelajari Islam secara lebih mendalam. Hal itu tidak sekali, 2 kali ia pergi ke Mekah untuk mempelajarinya. Dan meskipun mendapat tentangan dari berbagai pihak, tetapi Kiai Haji Ahmad Dahlan tetap bisa menjalankan usahanya untuk meluruskan kembali ajaran Islam yang telah tercemar oleh Syekh Siti Jenar. Ada Mas Yansi, dipersilakan. Apakah ada tokoh antagonis di film tersebut? Jika ada, berikan contohnya. Untuk peran antagonis sebenarnya sangat banyak. Yang pertama di bagian awal film, seperti Kiai Penghulu Khalil Kamaluddin Diningrat, itu salah satu orang yang berperan sebagai antagonis karena beliau terus terang menolak tentang dakwah Ahmad Dahlan yang dianggapnya menyimpang dari agama Islam yang sebelum-sebelumnya. Mungkin itu adalah beberapa tokoh yang berperan sebagai antagonis di film Sang Pencerah. Nah, itu bisa Mas Yansi terima jawaban dari kelompok kami. Alhamdulillah. Mungkin ada tanggapan yang lain? Ya, saya ini kan bukan tanggapan tapi pertanyaan. Pertanyaan saya adalah apa yang mengobsesi Kiai Ahmad Dahlan untuk pergi haji sampai 2 kali? Ya, terima kasih. Kenapa beliau sampai pergi haji 2 kali? Pertama kali ia pergi karena ia memang mencita-citakan untuk berhaji dan mendalami ilmu Islam. Dikarenakan di daerah Yogyakarta menurut dia Islamnya sudah tidak benar karena sudah memakai sesaji terus yang lain sebagainya. Oh iya, terima kasih.
Demikian tadi diskusi kita tentang film Sang Pencerah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.